Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi sudah mengajukan surat pengunduran diri, Saudara. Presiden masih mempelajari surat itu. Lalu seberapa penting posisi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan dan sosok seperti apa yang harus dibutuhkan? Kami akan membahasnya dengan juru bicara Kepresidenan tahun 2004 hingga 2009, Andi Malarangeng, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Mas Andi. Selamat petang. Mas Andi, jadi menurut Anda, apakah posisi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan ini masih diperlukan? Karena mengingat ada Menteri Sekretaris Negara yang juga ditugaskan untuk berkomunikasi dengan publik. Saya rasa perlu untuk diisi, karena bagaimanapun Presiden membutuhkan, apalagi zaman sekarang ketika media sosial begitu luar biasa, perlu ada orang yang setiap saat bisa menjelaskan pikiran, tindakan, ucapan, dan bahkan kebijakan dari Presiden dari hari ke hari. Memang di masa lampau juga ada beberapa menteri, zaman Pak Harto misalnya tidak ada juru bicara, tetapi ada beberapa menteri yang boleh dikata berfungsi sebagai juru bicara waktu itu, Mensesnek Murdiono ataupun juga Menteri Penerangan Pak Harmoko boleh dikata berfungsi sebagai jubir Presiden. Tetapi pada masa reformasi kita lihat Presiden SBY, kemudian juga Presiden Jokowi punya juru bicara yang spesifik tugasnya memang menjadi juru bicara kepresidenan yang memberikan konteks, menjelaskan kepada publik tentang apa yang menjadi pikiran, ucapan, tindakan, dan kebijakan Presiden dari hari ke hari. Jadi bedanya apa nih, Mas Andi, dengan Mensesnek Prasetyo Hadi sekarang? Kalau sekarang bisa saja, tentu saja itu adalah hak prerogatif Presiden, sama juga menteri-menteri, siapa yang mau ditunjuk, siapa yang dipercaya oleh Presiden. Tapi memang betul, ya untuk menjadi juru bicara Presiden harus orang yang mendapat kepercayaan dari Presiden dan mengerti apa yang menjadi pikiran, tindakan, kebijakan dari Presiden, dan mampu punya kemampuan komunikasi untuk menjelaskan kepada publik dengan baik. Dan itu tugas utamanya kan, menjelaskan itu kepada publik, karena memang ada akuntabilitas Presiden kepada publik untuk menjelaskan apa yang menjadi pikirannya, ucapannya, tindakannya, dan kebijakannya. Nah, kalau ada jubir, apalagi dengan kantor, sebenarnya kantor komunikasi kepresidenan ini sangat besar resourcesnya, orangnya juga banyak. Kalau kami dulu cuma menjadi staf khusus Presiden, dan staf saya cuma ada 3 orang yang membantu saya untuk menjalankan tugas sebagai juru bicara. Begitu juga Bung Dino untuk urusan luar negeri, Bung Dino Patijalal juga dibantu dengan 3 orang boleh dikata. Nah, sekarang lebih besar, tetapi pertanyaannya adalah apakah ada trust dari Presiden kepada jubirnya, dan apakah jubirnya mampu memahami dan kemudian menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diinginkan oleh Presiden. Nah, itu yang tidak gampang mencari orangnya memang, dan karena ada chemistry, ada soal kecocokan, kedekatan, dan tentu saja memang betul kata Bung Doli tadi, itu tugas saya dulu melekat. Kemanapun Presiden pergi, ketemu sama siapapun, sidang kabinet, pertemuan dengan tokoh-tokoh atau apapun, itu saya hadir di situ. Kecuali kalau beliau sudah masuk kamar tidur. Baik, berarti kalau begitu memang penting gitu ya, sosok adanya Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan ini. Seperti yang tadi dijelaskan, ada beberapa hal yang menjadi perhatian, ada chemistry, ada bagaimana tingkat kepercayaan. Kalau begitu kita berbicara ke sosok, menurut Anda sosok seperti apa yang bisa mengemban tugas sebagai juru bicara kepresidenan ini? Wah, susah kalau bicara tentang orang, tetapi tentu saja kira-kira kedekatannya dan pemahamannya sama dengan yang Mensesnek ini, Mas Pras ini. Karena Mas Pras ini yang sempat juga ditunjuk sebagai juru bicara, tapi kan sebagai Mensesnek pasti tugasnya udah banyak sekali, terutama untuk pembuatan kebijakan, dapur perundang-undangan, dan segala macam itu di Mensesnek. Belum lagi soal pelayanan kepada Presiden. Nah, tetapi kalau itu tetap mau dirangkap oleh Mensesnek, bisa saja. Dulu juga bisa, cuma saya mengatakan itu akan jadi kerepotan sekali. Sosoknya, kalau ada sosok yang mirip-mirip Mas Pras ini, itu sangat ideal barangkali. Nah, cuma persoalannya adalah, nah siapa orangnya yang kira-kira berada, yang cukup dekat dan dipercaya oleh Presiden untuk itu, itu saya belum tahu juga, artinya
mesti tanya sama presiden. Iya, tentu saja semua kembali kepada Presiden Prabowo Subianto yang nanti akan memilih. Tapi kalau kita lihat nanti kan seperti tadi Mas Andi katakan bahwa akan melekat, punya chemistry dengan Prabowo Subianto sebagai presiden. Ini nanti dalam pelaksanaannya Anda melihat akan ada tumpang tindih nggak dengan juru bicara kepresidenan dengan Mensesnek ini? Enggak juga, tentu saja biasanya tentu saja akan ada level menteri pasti lebih tinggi. Biasanya akan ada apa namanya koordinasi. Saya juga ada hal-hal yang ketika saya jadi juru bicara saya yang menjelaskan kepada publik. Ada hal-hal yang menurut saya menteri lebih pantas untuk menjelaskan kepada publik, terutama hal-hal yang bersifat teknis yang menjadi kewenangan menteri. Juru bicara tidak mungkin tahu semuanya, karena itu levelnya menteri. Ada lagi hal-hal yang lebih baik paling tepat presiden sendiri yang harus bicara. Jadi kadang-kadang saya memberi masukan kepada presiden, Bapak Presiden sebaiknya Bapak sendiri yang menjelaskan tentang hal ini supaya lebih pas gitu. Jadi memang bisa ada pembagian tugas. Baik, terakhir Mas Andi, Presiden Prabowo juga sempat mengakui bahwa komunikasi antara presiden, pemerintah maksud saya dengan publik ini kurang berjalan dengan baik gitu. Dari pengalaman Anda, apa yang harus diperbaiki saat ini? Ya, pertama memahami apa yang diinginkan oleh presiden, apa yang menjadi pikiran-pikiran presiden itu, kebijakannya dan segala, menjelaskannya dengan konteks yang baik kepada publik, dengan bahasa yang baik. Karena kesalahan komunikasi bisa menyebabkan kesalahan pemaknaan, kesalahan persepsi terhadap apa yang menjadi kebijakan, ucapan, tindakan dari presiden. Dan lebih baik stay pada bagaimana menjelaskan dengan baik ketimbang membalas dengan menyerang ataupun melakukan defense terhadap kebijakan-kebijakan presiden. Tapi ini memang ya selain komunikasi juga ada kesabaran juga, karena menghadapi teman-teman wartawan apalagi media sosial harus lebih sabar, harus lebih jernih memberikan penjelasan sehingga publik juga menangkapnya dengan baik. Dan kemudian kalau bisa menimbulkan simpati terhadap kebijakan ataupun dukungan terhadap kebijakan presiden. Baik, terima kasih juru bicara kepresidenan tahun 2004 hingga 2009, Mas Andi Malarangeng telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat.